Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Jassar dan selamat datang di channel Tukita. Apakah kalian pernah bertanya-tanya mengapa beberapa tempat terlihat mewah dan bersih sementara yang lain terlihat kotor dan tidak terawat? Apakah ini terkait dengan kekayaan atau kemiskinan? Ataukah ada faktor lain berperan dalam membentuk perilaku masyarakat? Hari ini saya akan mengungkap rahasia teori ilmiah yang mungkin mengubah cara berpikir Anda tentang masalah ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu bagi yang belum agar mendapatkan kisah dan informasi yang bermanfaat. Dan mari kita mulai. Lingkungan yang mewah selalu terlihat lebih bersih dan teratur, di mana teman-teman dirawat dan bangunan-bangunan dijaga. Namun ketika melewati lingkungan yang miskin terlihat kotor dan tidak terawat, yang membuat kita merasa tidak aman. Tetapi apakah kalian pernah bertanya-tanya tentang alasan sebenarnya di balik perbedaan ini? Kalian mungkin berpikir bahwa hal ini terkait dengan latar belakang individu atau tingkat pendapatan mereka. Namun kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Pada tahun 1969, sosiolog dan sosiolog Philip Zimbardo memutuskan untuk melakukan eksperimen yang tidak biasa untuk memahami hubungan antara lingkungan dan perilaku manusia. Eksperimen ini yang melahirkan teori jendela pecah menjadi awal yang baru dalam memahami bagaimana pengabaian mempengaruhi perilaku masyarakat. Teori ini yang dikembangkan oleh sosiolog James Wilson dan George Killing pada tahun 1982 menjadi salah satu studi terpenting dalam ilmu kriminal dan ilmu sosial. Teori jendela pecah mengatakan bahwa terlepas dari apakah lingkungan itu kaya atau miskin, satu jendela yang pecah jika tidak diperbaiki akan menyebabkan lebih banyak jendela yang pecah. Sederhananya, jika tidak ada yang merawat lingkungan, penduduk akan merasa tidak diperhatikan. Dan ini akan mendorong mereka untuk bertindak tanpa perhatian juga. Bayangkan kalian berada di lingkungan yang terlihat terlantar dan segala sesuatu di sekitar kalian kacau. Kalian akan merasa tidak ada alasan untuk menghormati hukum. Bahkan mungkin tergoda untuk terlibat dalam perilaku ilegal. Sementara di lingkungan yang bersih dan teratur, akan ada dorongan lebih besar untuk menjaga kebersihan dan rasa hormat. Mobil di lingkungan miskin dicuri dan dirusak pada hari pertama. Sementara mobil di lingkungan kaya butuh beberapa hari sebelum dirusak. Namun kejutan terjadi ketika Zimbardo memecahkan kaca mobil di lingkungan kaya. Orang-orang mulai memecahkan lebih banyak kaca dan menghancurkan mobil dengan cepat. Ini menunjukkan bagaimana ketidakpedulian bisa berubah menjadi kekacauan besar dalam waktu singkat. Eksperimen ini menunjukkan kepada kita bahwa lingkungan memainkan peran besar dalam membentuk perilaku individu. Ketika orang merasa bahwa lingkungan mereka diperhatikan, mereka cenderung lebih menghormatinya. Namun di lingkungan diabaikan, kekacauan mulai terjadi dengan cepat. Oleh karena itu, kita harus menyadari pentingnya merawat lingkungan kita. Mari kita ambil contoh lain. Jika kalian tinggal di lingkungan yang penuh kekacauan dan diabaikan, kalian akan mungkin bertindak dengan cara yang tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah di jalan. Namun jika kalian pindah ke lingkungan bersih dan teratur, kalian akan merasa berkewajiban untuk menjaga kebersihan tersebut dan menghindari membuang sampah di tempat yang tidak sesuai. Ini mencerminkan kekuatan pengaruh lingkungan terhadap perilaku kita. Bayangkan kalian berada di negara maju di mana lingkungannya teratur dan bersih. Kalian akan mendapati bahwa segala sesuatu diatur dengan baik dan diperhatikan. Secara alami, kalian akan merasa lebih bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di sana. Sementara di lingkungan yang tidak teratur, kalian mungkin merasa kurang terikat dengan aturan dan kebersihan. Mari kita berbicara tentang beberapa hal praktis, yaitu bagaimana teori ini dapat memengaruhi masyarakat kita. Kita bisa mulai dengan memperbaiki jendela yang pecah, baik secara harfiah maupun kiasan di lingkungan kita. Masing-masing dari kita memiliki kemampuan untuk membuat perubahan, baik dengan ikut dalam komunitas kebersihan atau dengan saling membantu antar tetangga untuk menjaga lingkungan. Bagaimana tindakan sehari-hari kalian memengaruhi komunitas kalian?
Jika kita semua merawat lingkungan kita, hal itu akan berdampak positif bagi semua orang. Semakin kita bekerja sama sebagai individu, kita bisa mencapai hasil yang lebih besar. Kita perlu mendorong budaya peduli lingkungan agar menjadi bagian dari identitas kita sebagai individu dan masyarakat. Untuk ikut dalam kegiatan yang bertujuan memperbaiki lingkungan kita. Jadi, seperti yang telah kita lihat, mengabaikan masalah-masalah kecil dalam hidup kita dapat menyebabkan masalah yang jauh lebih besar di masa depan. Jadi, jendela-jendela pecah, apa yang bisa kalian perbaiki dalam hidup kalian sebelum berubah menjadi kekacauan yang lebih besar? Mari kita semua harus menjadi bagian dari solusi dan berusaha untuk membuat lingkungan kita tempat yang lebih baik untuk semua orang. Jangan lupa untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar dan like di video ini serta subscribe di channel ini. Bersama kalian saya Muhammad bin Jassar dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.